kabar Mas Anas? Alhamdulillah. Salim dulu sama Pak JPS. Baik, Pak. Seger ini, tinggi besar, keren. Bincang-bincang dengan Mas Anas ini. Mas Anas kelas 12 apa kemarin? 12 F4C. 12 F4C. Baik. Nah, Mas Anas ini info yang Pak JPS dapat, alhamdulillah, puji syukur ke Allah SWT, diterima di jurusan ilmu hukum, betul ya? Betul. Ilmu hukum dari Universitas Jenderal Sudirman. Di jalur apa, Mas Anas? Saya alhamdulillah dapat di jalur SNPT. Jalur SNPT. Baik. Waktu itu Mas Anas sempat masuk eligible apa enggak? Kebetulan saya kurang beruntung ya Pak ya. Jadi saya tidak masuk eligible. Maka dari itu saya langsung fokuskan ke SNPT. Baik, menarik ini. Saat Mas Anas belum masuk eligible itu perasaan gimana? Sempat ada down, minder apa tidak? Sebenarnya dari awal juga saya ekspektasinya tidak setinggi itu sih Pak, dapat eligible. Gitu. Jadi saya fokuskan dari awal, kalau misalkan saya tidak dapat eligible langsung saya full kan ke SNPT. Dan pas itu ketika pengumuman eligible sudah ada, tidak ada nama saya, ya saya langsung tidak ambil waktu lama, langsung saya kasih di SNPT itu Pak. Bagus. Artinya tidak terlalu lama seperti menyesali diri, terus kemudian malah down dan lain sebagainya. Tapi Mas Anas langsung menata hati, mempersiapkan diri, langsung apa itu actionnya? Actionnya pertama saya langsung mencari bimbel di situ. Oh itu. Saya langsung mencari bimbel. Kebetulan saya dapat satu bimbel juga rekomendasi dari teman. Terus juga teman baik saya juga awalnya kan ikut eligible. Nah sayangnya nggak ikut eligible, tapi teman saya ini juga ikut les. Jadinya sayangnya sama teman saya ini jadi les bareng gitu Pak. Dan itu jadi salah satu motivasi saya juga sih buat usaha lebih juga gitu Pak. Seberapa besar waktu itu effortnya belajar menghadapi SNPT itu, terutama masih sekolah pagi, terus kemudian sorenya les di bimbel gitu ya? Iya. Ketika itu memang awal-awal lumayan berat Pak. Karena mengatur waktunya juga kan saya belum terbiasa. Tapi lama-kelamaan dalam diri saya itu seperti kayak berusaha mendobrak gitu Pak. Mendobrak kayak harus usaha lebih. Kalau misalkan saya tidak usaha lebih dan ujung-ujungnya gagal, itu perasaan kecewanya kan besar sekali itu Pak. Betul. Kalau Mas Anas pernah ingat Pak JPS bilang waktu pacara ya, seumur hidup tuh kita harus melakukan sesuatu yang gila-gilaan ya. Sesuatu yang effortnya tinggi. Kalaupun nanti berhasil ya itu udah hak kita. Tapi kalaupun tidak berhasil, kita nggak akan menyesal karena kita udah berusaha tinggi. Keren Mas Anas. Ibu, Mas Anas ini putra nomor 2. Nomor 2. Okay. Dan memang hanya 2 anak saya. Iya, wakil ya Mas Anas ya. Gimana Ibu menyaksikan Mas Anas ini? Kelihatannya di menjelang SNPT ini tadi ceritanya memang upayanya itu begitu keras. Betul Ibu menyaksikan betul, itu? Sangat betul sekali itu. Ketika saya tanya, nak, kamu nggak masuk eligible, nggak apa-apa kan gitu. Terus Anasnya nggak apa-apa Bu, masih ada jalan yang lain gitu. Terus iya nak, semangat, banyak jalan menuju Roma, saya bilang gitu. Ayo nak, semangat nak, cari les. Iya Bu, saya udah cari les sama teman ini itu gitu. Dan saya mendorong, udah cari les, pokoknya Ibu mendorong kamu. Disitulah letak kamu nanti masa depannya itu, dari awal ini dari situ, saya bilang itu. Jadi kamu harus betul-betul
untuk konsen untuk langkah yang kedua nanti untuk SNMPT, dan ibu mendorong kamu apapun itu pilihan kamu, dan kamu harus bertanggung jawab terhadap keputusan kamu betul. sendiri. Saya bilang gitu. Ibu dan bapak itu pasti mendoakan untuk anak-anaknya supaya sukses. Saya bilang gitu. Jangan khawatir, insya Allah ibu juga terus saja nggak akan berhenti untuk anak-anaknya begitu, untuk berdoa gitu. Ya, saya sangat suka dengan sikapnya Mas Anas bahwa ini satu kesempatan. Kalau saya tidak berusaha sungguh-sungguh, nanti pada saat menghadapi kegagalan saya akan sangat menyesal gitu ya. Ini nilai-nilai ini ibu yang berikan atau gimana ini? Yaitu pertama kali memang seperti saya lihat, memang mungkin untuk supaya tidak kecewa juga saya, karena nggak apa-apa Bu, saya nggak eligible, nggak apa-apa begitu. Tapi saya bisa membaca itu mungkin ada sedikit kekecewaan di situ. Nah, udah nak semangat, ayo semangat gitu. Nah, ternyata memang betul. Jadi seperti ada motivasi dalam diri dia sendiri gitu. Jadi saya Tutwuri Handayani, ketika malam-malam saya terbangun masih belajar. Saya ini kamu belajar apa nak gitu. Jadi seperti itu. Jangan sampai terforsir, saya bilang itu. Pokoknya ya kamu santai, tapi tetap itu kamu terarah, tetap terkondisikan untuk belajar. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, saya bilang gitu. Karena dia memang agak punya penyakit lambung gitu. Jadi saya udah nak kamu bismillah gitu. Itu iya udah mau tidur gitu. Padahal dia nanti juga belajar lagi gitu. Sampai jam berapa Mas Anas kalau belajar? Biasanya saya jam 1, jam 2 begitu. Itu? Iya, itu ketika dari jam berapa itu? Itu saya mulai itu dari jam 9-an. Wah, iya. Keren. Saya di jam-jam malam memang saya itu lebih fokus di jam malam sih Pak. Jadinya saya suasananya hening, mendukung gitu ya. Betul. Dan kebetulan juga kan pas itu bulan Ramadan ya Pak ya. Iya. Jadinya ya udahlah, saya juga sekalian gitu Pak, sambil nunggu sahur gitu. Belajar tryout gitu Pak. Oke. Sekarang Pak JBS pengen tanya, waktu itu Pak JBS banyak membuat podcast untuk anak-anak yang diterima SNPP ya. Pastinya linknya beredar ke kalian dan teman-teman. Maaf, rasanya waktu itu agak gimana? Agak iri apa enggak tuh? Waduh, teman-teman saya udah pada diterima gitu, gimana? Ya saya sih yakin dengan usaha saya sendiri sih Pak, yakin dengan diri saya sendiri. Ya ini mungkin rezekinya teman-teman ya Pak ya. Jadinya daripada saya hanya merenung cuma kecewa dengan teman-teman yang masuk eligible, itu nggak mengubah apa-apa gitu. Gitu. Keren Bu, Mas Anas itu Bu. Iya. Gitu. Jadinya saya bagaimana caranya agar saya bisa seimbang dengan teman-teman, dengan menunjukkan prestasi saya juga. Gitu. Saya nggak mau ketinggalan gitu Pak. Jadinya ya saya harus usaha lebih juga gitu. Ya pasti dalam diri meyakinkan ya, jatahku nanti. Nah gitu ya. Nah itu bagus, artinya dari keberhasilan orang lain itu tidak menjadikan kita iri, tetapi justru menjadi motivasi untuk diri sendiri. Nah itulah yang sering Pak JBS bilang, di pupuk motivasi munculkan dendam positif. Lah dendam positif itu diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Sekarang Pak JBS pengen tahu, pasti semua orang kan selain ikhtiar lahiriah itu punya ikhtiar, istilahnya Pak Taufik itu jalur langit gitu. Ada nggak ikhtiar dari Mas Anas, mungkin dengan doa, minta restu orang tua, gimana? Ya tentu saja ya Pak, semua hasil ini tidak luput dari izin Allah ya Pak ya. Betul. Saya ya tentunya tidak lupa juga dengan kewajiban saya untuk
ibadah 5 waktu. Saya juga tambah-tambah puasa Senin Kamis ketika Oh, itu, gitu. Pak. Puasa Senin Kamis terus tahajud sekalian. Masya Allah. Gitu jadinya. Nah, ketika saat ibadah pun saya juga berdoa agar bisa dibantu begitu Pak, agar doa saya dijabah oleh Allah begitu. Dan itu juga memberikan saya motivasi juga agar saya tidak hanya ketika ada maunya aja gitu Pak. Ketika ada maunya saya baru menghadap ke Tuhan gitu Pak. Ya, agar tetap merunduk gitu ya Pak ya. Tidak terlalu tinggi begitu Pak. Keren, betul. Ini gimana dorongan dari orang tua? Ini ibu punya putra yang mapan sekali, kedewasaan berpikirnya, sikap religiusnya. Ini andilnya orang tua gimana Bu? Saya malah kadang kayak gini, ini anak kok hari Senin sama Kamis kok selalu tidak makan gitu loh. Saya itu mungkin dia ingin menyembunyikan supaya ini kan memang ada lambungnya, jadi saya ini terus lah, malah saya kan puasa, kalau jam 6 itu udah mulai ribut tuh loh, ini makanan ada lah, kamu puasa gitu. Nah itu berlanjut. Awalnya nggak cerita, Mas nggak Anas cerita, ini mau tapi memang puasa. itu sebenarnya contohnya dari kakaknya dulu. Kakaknya juga rajin sekali. Itu yang pertama itu Senin Kamis itu selalu. Terus selalu itu. Nah, mungkin itu juga kadang kan bean berdua itu loh. Mungkin juga termotivasi juga. Nah, ketika saya itu malah saya ya Allah gitu loh. Ya Allah anakku gitu. Nah, saya setelah itu tahu bapak juga tahu gitu ya. Jujur ke wae to Bu gitu, bapak jujur ke wae wong menemukan duit carane gitu. Suami saya gitu. Mudah-mudahan dalannya di situ, terus rezekinya pas di situ. Itu namanya usaha. Jujur ke wae gitulah. Saya memang ya udah, saya memberikan semangat. Kamu kuat itu, kuat. Kan Senin kan upacara, nggak apa-apa gitu. Senin upacara, nak kamu nanti pulang nggak apa-apa gitulah. Itu semangat, memang semangat untuk Senin Kamis itu. Jadi saya sendiri memotivasi paling tidak, yaitu ya sudah nak, semangat, kalau kamu memang kuat silakan lanjutkan, saya bilang itu. Ya memang ini malam, kalau itu malam atau itu bulan puasa kan full itu. Ya itu seperti itu yang tadi diceritakan Anas, memang seperti itu adanya. Saya sebagai itu ya paling tidak merasa saya tidak harus ngoprak-opraki, tapi saya ini sudah punya inisiatif sendiri, saya hanya memantapkan begitu. Luar biasa ini Mas Anas. Berarti sejak sekolah tuh kamu udah puasa Senin Kamis? Betul Pak. Ya, saya dari sekolah sudah tersadarkan ya momen pengumuman eligible itu sih Pak, sebenarnya pemicunya juga salah satunya. Jadi ya harus bisa Pak, mengkondisikan. Saya juga usaha belajarnya lebih, ketika ke Tuhan juga lebih harus. Nah, pinter. Itu yang harus diteruskan, karena diterima di SNBT bukan akhir dari sebuah perjuangan besar, tapi justru ini merupakan awal untuk pencapaian Mas Anas yang lebih tinggi lagi. Paling tidak Mas Anas sudah membuktikan bahwa dengan ikhtiar yang kuat, dengan keyakinan yang kuat, dengan mendekatkan diri sama Allah, ternyata betul dikasih kemudahan, ya kan? Nah, kedepannya kan Mas pasti masih punya ekspektasi bermacam-macam kan? Lulus dengan tepat waktu, nanti terus dapat pekerjaan dengan cepat. Nah, jalan yang sudah benar ini diteruskan. Pak JB sekarang pengen tahu waktu pengumuman SNBT. Pengumuman SNBT-nya itu kan online ya waktu itu lihatnya ya. Itu melihatnya bareng sama ibu apa enggak? Lihat bareng ibu itu. Gitu, di rumah. Gimana itu? Awalnya kan memang pengumuman SNBT itu jam 3 ya Pak. Betul. Iya, jam 3 sore. Di saat itu ibu sebenarnya mau berangkat ke sekolah untuk absen. Untuk absen ke sekolah. Nah, tapi
saya ngomong, Bu, ini jam 3 nanti ada pengumuman SNBMPTN gitu. Iya. Terus saya jadinya kayak nanti lihat sama ibu ya Bu gitu. Nah, saya sebenarnya udah buka webnya itu Pak, saya sudah mengisi data-datanya, tinggal klik saja itu Pak. Oh, gitu. Tapi ada rasa-rasa ragu atau gimana gitu Pak ketika membuka, kayak saya sebenarnya saya juga siap dengan semua hasil ya, betul. Tapi tetap ada deg-degannya gitu Pak. Iya. Nah, ketika pas buka itu saya sama ibu saya itu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya membuka, saya langsung lihat barcode lulus gitu Pak. Nah, saya nggak lihat masuk ke fakultas mana dulu, tapi ketika lihat barcode itu saya langsung senang sekali gitu Pak. Terus pasti itu langsung saya histeris sendiri. Tapi pas itu ibu saya belum lihat pengumumannya, maksudnya belum lihat bagian mana ada pengumuman, soalnya ibu saya kan nggak tahu yang ketika lolos atau tidak itu perbedaannya apa begitu Pak. Saya langsung histeris, terus ibu saya langsung minta ditunjukkan yang mana begitu. Jadinya ya saya tunjukkan yang ini Bu, alhamdulillah Bu gitu. Saya langsung peluk ibu saya, terus ibu saya juga ya terharu gitu Pak. Kayak gitu, perasaan itu saya sangat senang sekali gitu Pak. Semua hasil dan usaha doa saya itu alhamdulillah tidak sia-sia. Terbayar lunas. Terbayar. Bu Evi, gimana pengalaman haru biru waktu itu? Ya itu memang seperti yang dikatakan anak saya, Nak, ibu mau absen dulu. Jangan Bu, saya tolong ditemenin. Loh, emang jam berapa? Jam 3 loh. Ibu dari perjalanan ke sini aja 15 menit. Waktu itu masih di sekolah lama. Yeah. Nah, terus udahlah Bu, nanti absennya ibu absen sampai jam berapa? Itu sampai jam 18 sih. Lah terus ya udah duduk ya ibu dulu. Tadinya udah ngepel bapak masih belum. Aku urung iso gitu. Anu koroko wae gitu lah. Terus saya terus mendampingi duduk ini, terus ini tak dekap ini, tapi apapun hasilnya nggak apa-apa ya Nak, apapun hasilnya. Terus saya katanya lagi, nih jujur aja, kamu kemarin bisa nggak tak bolak-balik, terus diingat dulu mengerjakan matematika Bu, saya matematika. Nah itu Pak, bener-bener bener nih matematika. Iya Bu, aduh saya bilang gitu, aduh kok kayak ibu ya, nggak suka matematika juga saya bilang gitu. Kok kayak ibu Nak, tapi Bu yang lainnya salah habis katanya gitu. Yang bener Nak, iya Bu, yang itu yang basuhnya apa, alhamdulillah Bu. Lah emang matematikanya soalnya jadi berapa? belum buka udah Iya. Debat dulu, yakin dulu. Saya kamu yakin dulu. Iya. Saya tanya sekali lagi, bener nggak kemarin bisa anu? Iya Bu, cuma matematika gitu, kayak gitu katanya, bolak-balik katanya matematika. Yang bener, misalnya soal matematika 20, kamu bisa mengerjakan berapa? Saya bilang gitu. Aduh sedikit Bu, nah gimana ini? Jadi mau klik nggak? Saya bilang gitu. Anu yang lain, udah lebih optimis itu yang lain bisa gitu, optimis yang literasi yang apa katanya bisa ya. Ya udah Bismillah yuk, tak deket begitu ya. Terus enggak lagi lagu, enggak nanti aja. Lah gimana ini terus lagi sampai 3 kali apa ya Nak? Kayak gitu sampai nanti dulu lah Bu. Ya ini udah mau absen gitu. Udah Bismillah 1, 2, 3 gitu ya. Tak kayak gini ya. Lah itu ngeklik. Tapi saya belum paham, katanya di barcode itu ya udah ada tandanya dulu, itu dulu teriak lah. Gimana ini, kamu iya apa enggak? Tak ukul-ukul gitu lah kan. Terus iya ini Bu, coba yang jelas digedein itu gitu. Oh iya Nak, lolos maksudnya kamu lolos tes apa lolos gimana sih? Nah terus saya dekap saya sampai apa ya, mengeluarkan air mata ya, saya tak singgap ya Allah, inilah jawabanmu ya Allah, saya bilang ini jawabanmu ya Allah. Terus saya ya Allah engkau maha. Terus ayo Nak kita dulu sujud syukur, saya bilang ayo sujud syukur. Nah saya sampai itu sujud syukur dulu. Terus ayo diperjelas, tadi belum jelas lagi, ibu lah nggak percaya lagi loh gitu. Lah itu diterima yang mana kan gitu ya kan, itu makanya coba yang mana ini, pilihan pertama Nak gitu. Ya Allah alhamdulillah gitu lah. Itu juga iya Bu, satu hukum lah. Terus ngebel mamas anaknya dibel langsung lah, itu lagi di kantor lah, pakai video call sama mas diterima gitu. Alhamdulillah langsung transfer, mau minta hadiah apa?
Betul, langsung Gitu, Masya tak Allah, transfer kakak yang hadiah baik ini. ini. Kalau terus langsung cek itu ATM gitu, langsung gitu. Nah kakaknya langsung kasih hadiah. Coba udah dikasih, udah Bu ini udah masuk. Alhamdulillah Ibu, terus Ibu, Bu, alhamdulillah itu Mas, iya alhamdulillah udah, terima kasih semuanya, saya bilang gitu ya. Nah, itu sepanjang jalan saya mau absen, pokoknya ini terus loh, sampai sekolahan, alhamdulillah ya Allah, pokoknya segala gitu. Doa Ibu sampai ke langit, doa Ibu sampai ke dari terus Iya. aja lambat. Lah daripada ibu absen masih penasaran ya. Betul, iya, Masya betul. Allah. Lah itu malah teman guru, Ibu kok kayak baru nangis bahagia, saya bilang gitu. Oh iya Bu, terus pada selamat gitu. Iya. Iya begitulah cerita. Ibu akhirnya terus ngabarin Pak JBS itu. Pak. Iya, betul. Tahu jam berapa Nggih, itu? nggih. Iya, Pak JBS masih perjalanan pulang dari Semarang, ikut bersyukur. Ya, sekali lagi selamat ya Mas Anas ya. Terima kasih. Ekspektasinya nanti setelah lulus ilmu hukum inginnya kayak kakak di kejaksaan atau kehakiman atau mungkin jadi dosen. Saya ekspektasi sekarang sih ingin cari lowongan kerja di BUMN juga. BUMN, oke, ya. Sarjana hukum aman, masuk kemana-mana Harus bisa itu. Baik, gitu Mas Anas ya. Terima kasih. Semoga menginspirasi adik-adik kelas. Doakan SMA 3 Purwokerto seperti tagline kita. Masih ingat? Masih Pak. SMA 3 Purwokerto? Kita memang Kami. memang nomor urut 3, tapi kami yang terbaik. Ya, Mas Anas ikut kontribusi besar untuk menjadikan SMA 3 Purwokerto menjadi yang terbaik. Terima kasih Bu Evi bincang-bincangnya. Semoga menginspirasi untuk Bapak Ibu orang tua wali murid yang lain. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih semua wabarakatuh. juga motivasi, Ji. nasihat, saran dari keluarga besar SMA 3 untuk anak saya dan anak-anak yang lain. Iya. Selamat. Terima kasih, Pak. Keren, Ji. Atur nuhun, Bu. Sami-sami. Dikasih hadiah apa sama kakak? Pas itu uang tunai lah. Ah, gitu. Iya. Mas Anas tuh bersyukur dari keluarga.